Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Risma Maulida dengan NIM 200305618. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen perkandangan ternak perah. Dan pertama-tama yaitu pengertian dari manajemen perkandangan. Jadi manajemen perkandangan merupakan segala aspek fisik yang berkaitan dengan kandang dan sarana maupun prasarana yang bersifat sebagai penunjang kelengkapan dalam suatu peternakan. Syarif dan Supo Prastowo tahun 1985. Kemudian selanjutnya itu ada fungsi kandang, yaitu pertama perlindungan. Perlindungan di sini yaitu melindungi ternak dari sengatan panas dan dari cekaman panas, kemudian dari perubahan iklim yang ekstrim, perubahan cuaca yang ekstrim, kemudian untuk melindungi ternak dari hujan. Kemudian manajemen, di mana dengan adanya kandang ini akan mempermudah manajemen, baik manajemen pakan, manajemen pemeliharaan, dan manajemen yang lainnya berkaitan dengan pemeliharaan. Kemudian higienis di mana di dalam kandang ini sudah terdapat semua kebutuhan ternak, sehingga untuk kebersihannya sendiri itu dapat dilakukan dengan mudah, sehingga kandang ini fungsi kandang itu untuk higienisasi dari pemeliharaan. Kemudian ada peristirahatan, di mana kandang merupakan tempat istirahat untuk ternak agar terhindar dari stres dan lainnya. Kemudian ada sistem perkandangan, ada 3, yaitu yang pertama ada loose housing, di mana kemudian yang kedua ada free stall, dan yang ketiga ada konvensional. Nah, yang pertama yaitu ada loose housing, di mana loose housing merupakan ternak ini dilepas di kandang yang luas dan dapat bergerak bebas kemana-mana. Kemudian yang kedua ada sistem kandang free stall, yaitu prinsipnya sama dengan kandang loose housing, namun pada free stall ini diberikan tempat istirahat untuk sapi, itu dalam bentuk sekat untuk tiap satu ekor sapi. Kemudian ada kandang konvensional, yaitu kandang yang diberi penyekat di antara sapi sehingga mereka tidak bisa bergerak bebas. Konvensional ini biasa dapat ditemukan di peternakan tradisional di Indonesia. Kemudian jenis kandang. Menurut Makin 2019, jenis kandang pada ternak sapi perah itu terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama ada kandang sapi perah laktasi, di mana kandang sapi perah laktasi ini yang berada di daerah dataran tinggi. Sebaiknya bangunan kandang ini berbentuk semi terbuka, di mana terdapat dinding setinggi 1 meter dan ventilasi terbuka lebar, sehingga keluar masuknya udara dari dalam dan luar kandang berjalan dengan sempurna. Kemudian kandang sapi perah untuk kapasitas besar. Untuk sapi perah laktasi ini sebaiknya memiliki ukuran panjang 68 meter, lebar 20 meter, dan tinggi 6 meter, dan dibuat untuk 2 deret sapi yang dilengkapi dengan breeding sebanyak 108 buah, yaitu yang dipasang bagian kiri sebanyak 54 buah dan bagian sebelah kanan 54 buah. Untuk ukuran paling tempat makannya sendiri juga menyesuaikan, dan ada yang direkomendasikan yaitu sekitar panjang 40 meter, lebar 75 meter, dan tinggi 50 cm. Sedangkan untuk tempat minum mempunyai ukuran panjang 18 meter, lebar 21 cm, dan tinggi 20 cm. Kemudian yang kedua yaitu ada kandang sapi pejantan, di mana untuk konstruksi kandang dari sapi pejantan sendiri ini harus lebih luas dan lebih kuat bangunannya, karena pejantan ini harus diistimewakan karena akan dijual atau dipakai untuk perkawinan. Kemudian lantai kandang sapi pejantan itu seperti yang pada umumnya itu dia harus keras, kemudian rata, tidak mudah lembab, dan tidak licin.
agar memperkuat pijakan sapi untuk melatih otot pada kaki sapi. Kemudian ada kandang sapi darah, di mana kandang sapi darah ini ditempatkan pada kandang kelompok dan tidak diikat, yang berguna untuk memudahkan pengontrolan massa birahi. Menurut Rusadi et al. 2015, kandang dibuat portable agar mudah untuk dipindahkan atau dibangun ulang. Kemudian ada kandang sapi perah kering, di mana sapi yang akan beranak itu perlu dipersiapkan sehingga dibuat kandang khusus untuk mempermudah pengawasan di kandang sapi. Di mana di kandang sapi ini tidak diperas susunya selama 2 bulan. Ukuran kandang bisa itu panjangnya 7 meter dan lebarnya itu 2 sampai 2,5 meter dan disiapkan matres untuk sapi beranak. Kemudian ada kandang untuk pedet atau kandang untuk anak sapi, di mana kandang pedet ini dibedakan menjadi 2, yaitu ada kandang individual dan kandang kelompok. Pedet yang ditempatkan pada kandang individual itu berumur 0 sampai 8 minggu. Kemudian pedet yang sudah mulai beranjak dewasa itu sebaiknya dimasukkan untuk dipelihara pada kandang kelompok konstruksi, di mana kandang akan dibuat secara permanen dan dipagari dengan pagar besi. Kemudian ada kandang karantina. Kandang karantina ini berkhusus untuk sapi-sapi yang menderita sakit atau perlu diisolasi. Menurut Prasetya 2012, kandang karantina pada umumnya terletak berjauhan dengan kandang sapi sehat untuk meminimalisir adanya kontak langsung dengan sapi sehat yang akan menyebabkan penyakit tersebut menular kepada sapi sehat. Kemudian ada lokasi kandang, di mana lokasi kandang yang ideal yaitu yang pertama, jarak tidak terlalu jauh dari tempat tinggal agar memudahkan manajemen pemeliharaan. Kemudian dataran tinggi, kenapa dataran tinggi? Karena menyesuaikan dengan tempat asal sapi perah, di mana sapi perah ini kebanyakan berasal dari Eropa yang memiliki suhu rendah, sehingga untuk di Indonesia sendiri sebagai daerah tropis, tempat yang cocok untuk melakukan ternak sapi perah ini berada di dataran tinggi. Kemudian ada sirkulasi udara yang cukup untuk mengurangi tekanan panas ketika berada di dalam kandang. Kemudian ada sinar matahari yang cukup, kemudian tempat yang mendukung untuk melakukan teknologi berkelanjutan seperti pembuatan biogas. Tetapi di Indonesia sendiri untuk peternakan rakyat itu belum terlalu banyak yang mengaplikasikan ini. Kemudian yaitu jenis kandang, instrumen kandang. Yang pertama itu ada atap kandang, di mana fungsi dibuatnya atap ini untuk melindungi bagian kandang dari sengatan sinar matahari langsung dan masuknya air hujan ke dalam kandang. Konstruksi atap dibuat dari seng dan anyaman bambu karena biaya murah dan bahan dapat tahan lama. Bahan atap itu bisa menggunakan asbes, seng, genting, daun tebu, dan kelapa induk dan alang-alang. Sudut kemiringan atap ada 30 derajat agar air hujan mengalir sampai habis keluar dari atap. Kemudian selanjutnya ada dinding kandang, di mana dinding kandang ini berfungsi untuk memberikan batas pada kandang, pada di sekeliling kandang yang di mana untuk modifikasi dinding kandang ini sendiri bisa menyesuaikan dengan iklim setempat. Menurut Martin 2011, bahan dinding bisa berupa tembok beton, kadang bisa dibuat dengan dinding semi terbuka, di mana dinding hanya dibangun setinggi 1,5 meter atau masih di atas punggung sapi. Keuntungan dinding semi terbuka ini untuk memperlancar pergantian udara dan memberi kecepatan masuknya sinar matahari, terutama masuknya sinar matahari ke dalam kandang. Kemudian selanjutnya yaitu ada ventilasi. Ventilasi ini merumus sirkulasi udara harus lancar agar keadaan udara di dalam kandang ini
Keadaan udara di dalam kandang ini akan terus berputar sehingga tidak terjadi tekanan panas di dalam ventilasi, di dalam kandang. Kemudian ada yang selanjutnya itu ada lantai kandang, di mana kandang untuk sapi perah ini sebaiknya diberikan peta kandang dengan ruang sepanjang 1,7 meter dan lebar 1,2 meter yang dilengkapi dengan tempat makan. Kemudian ada tempat makan dan minum. Nah, ini merupakan contoh dari tempat makan yang berada di sebelah kiri, dan ini merupakan mekanisme water supply atau tempat minum untuk sapi perah, di mana untuk tempat makan ini sebaiknya itu dibuat menggunakan semen agar pembersihannya itu mudah dan juga tahan lama. Kemudian tempat makan maupun tempat minum itu yang seharusnya dari bentuk semen, tempat makan harus selalu dibersihkan setiap saat akan melakukan pemberian pakan yang baru. Sebaiknya tempat makan memiliki permukaan yang halus agar sapi dapat makan tuntas dan memudahkan dalam pembersihannya. Kemudian ada mekanisme dari tempat minum di sini, di mana ada penampungan air yang besar, kemudian air tersebut akan disalurkan ke dalam penampungan yang lebih kecil lagi, di mana dalam penampungan kecil ini terdapat balon, di mana balon ini ketika air penuh, maka balon ini akan menahan agar air tidak bocor atau air tumpah keluar. Kemudian air yang berada di tempat yang lebih kecil ini akan mengalir lagi ke dalam saluran air dan akan dialirkan ke water pots atau tempat-tempat minum sapi, di mana harusnya untuk ketersediaan air ini harus secara ad libitum atau secara terus-menerus. Kemudian ada jarak antar kandang, di mana jarak antar kandang ini yaitu gang melintang yang dibuat sejajar dengan sapi, bertujuan agar saat sanitasi kotoran mudah dibersihkan dan tidak mengganggu kenyamanan sapi. Jarak yang dibuat dalam gang sebaiknya mempunyai lebar 1 meter dan lantai gang dibuat kasar agar tidak licin karena akan membahayakan pekerjaan. Kemudian pembuatan selokan di tengah-tengah gang berguna untuk mempermudah pembersihan kandang. Bakri dan Saparinto tahun 2005. Kemudian ada selokan, di mana selokan ini harus cukup besar ukurannya agar mempermudah pengaliran air, pembuangan, dan memudahkan untuk membersihkannya. Ukuran selokan sebaiknya memiliki lebar 50 cm dan memiliki kedalaman kurang lebih 5 cm dan berair dengan kedalaman yang lebih dalam sekitar 15 cm sehingga air dapat mengalir ke tinggi ke tempat yang rendah. Kemudian ada feed alley dan service alley, di mana pembuatan feed alley ini berguna untuk tempat makan, yaitu sebagai ruang aktivitas bekerja. Ruang aktivitas bekerja memberikan pakan untuk ternak. Ukuran feed alley dokter per sapi itu yang direkomendasikan yaitu 1 dikali 0,5 meter, di mana service alley juga dan perundangan harus ada untuk bertujuan jalur bekerja dalam aktivitas kandang tanpa mengganggu kenyamanan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada tempat makan. Nah, ini ada 2 tipe tempat makan, yaitu yang pertama ada tail to tail dan head to head, di mana untuk tail to tail ini tempat makan diposisikan kiri kanan sehingga sapi tidak saling berhadapan, sehingga sapi itu membelakangi sapi yang berada di depannya. Kemudian ada head to head, yaitu tempat makan itu diposisikan di depan, di bagian depan sapi, sehingga
sehingga kepala satu dan satu yang lainnya akan bertemu. Itulah kenapa dinamakan head to head. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan dalam manajemen pertandangan. Yang pertama yaitu pasokan air bersih selalu tersedia ad libitum agar sapi tidak merasa kehausan. Kemudian feses dan urin langsung tertampung ke dalam alat biogas. Kemudian tidak ada kebolongan pada atap, lantai tidak licin, kandang tidak berbau, kebutuhan makan terpenuhi, dan ternak terlihat sehat. Mungkin hanya itu saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.